Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih, kasihnya tak pilih kasih, yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Dengan adanya nikmat iman dan Islam, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Adapun dengan nikmat kesehatan, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah ridhai ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam sang revolusi dunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sehingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat para dewan juri, saya Hana Khorunisa, delegasi dari SMP Al-Islam Boarding School, akan membawakan pidato yang berjudul Bahasa Indonesia adalah aset bangsa di era globalisasi. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga kebudayaan. Di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya pengaruh bahasa asing. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, hingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai negara. Akibatnya, bahasa asing seperti bahasa Inggris menjadi lebih populer dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, bahasa Indonesia menghadapi tantangan dari isu-isu zaman sekarang, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme. Hal ini membuat bahasa Indonesia menjadi alat perpecahan, bukan untuk alat persatuan bangsa Indonesia, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pancasila. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus memiliki upaya untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia harus diupayakan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Literasi digital penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme. Ingatlah, jika kalian ingin menjadi penulis yang hebat, maka jadilah pembaca yang terbaik. Seperti dalam surah Al-Alaq. Iqra, Iqra wa Iqra. Bacalah,
bacalah dan bacalah. Begitu pula jika kalian ingin menjadi pembicara yang hebat, maka jadilah pendengar yang terbaik. Artinya, kita siap menjadi generasi emas. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya bahasa Indonesia. Masyarakat perlu memahami bahwa bahasa Indonesia adalah aset bangsa yang harus dijaga dan harus dilestarikan. Wahai para pemuda, apakah kalian lupa siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Jawabannya adalah para pemuda. Para pemuda yang menyampaikan dalam Sumpah Pemuda dan kita akan mengenangnya. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan yang dapat menjadikannya sebagai aset bangsa di era globalisasi. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik dan kaya akan kosakata. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipelajari dan memiliki struktur yang sederhana. Yang terakhir atau yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah digunakan karena memiliki aturan tata bahasa yang tidak terlalu rumit. Hadirin yang berbahagia, dengan keunggulan-keunggulan tersebut, bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadikannya bahasa yang lebih dikenal dan digunakan di dunia internasional. Yang lebih dikenal dan digunakan di dunia internasional. Mari bersama menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Dengan menjaga bahasa Indonesia, kita juga turut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pidato yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.